Assalamualaikum Pak Ustadz Kardi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah sehat walafiat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Bunda pripun sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bagaimana ini kabarnya, perasaannya Pak Ustadz bagaimana saat ini? Alhamdulillah perasaannya senang bisa silaturahim dengan panjenengan. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, bagaimana ini tentang rencana pertemuan kita ini? Apa yang ingin dibicarakan ini Pak Ustadz? Ini Bunda, saya juga ingin mau koordinasi, konsultasi, curhat, sharing tentang apa yang sudah saya alami nih Bunda. Tentang apa itu Pak Ustadz? Khususnya tentang pembelajaran Bunda. Gimana Pak Ustadz? Ini gini Bunda, di pembelajaran saya di pendidikan agama Islam itu di usia SMA ternyata ketika saya tes untuk kemampuan baca Al-Quran dari 36 anak itu ada 3 anak yang masih belum sama sekali bisa baca Al-Quran dengan lancar Bunda. Itu kelas berapa Pak Ustadz? Nah ini padahal sudah kelas 12. Sudah kelas 12, iya Ustadz. Terus berarti yang menjadi kegalauan Ustadz apa ini? Dari 36 anak, ada 3 anak ya Ustadz yang belum bisa baca Al-Quran ya Ustadz. Iya. Terus dari ini, masalah yang diceritakan Ustadz ini, pengennya Ustadz bagaimana ini? Ya, yang menjadi galau itu Bunda, saya ini juga kecolongan. Saya terlalu husnuzon sama anak-anak. Saya kira anak-anak itu sudah usia SMA, sudah dewasa, sudah baca Al-Qur'annya bagus semua. Sehingga dalam pembelajaran itu saya hanya menekankan pada titik kajian dari materi. Ternyata dasarnya pun masih ada 3 anak ini yang belum bisa membaca Al-Quran Bunda. Iya Ustadz, dari ini Ustadz, kalau 3 anak ini yang sekarang sudah kelas 12 ya Ustadz ya, sudah mau lulus ya Ustadz, ternyata tidak bisa baca Al-Quran. Terus keinginannya Ustadz gimana? Keinginan saya, ya bagaimanapun itu tanggung jawab saya, bagaimana dalam beberapa waktu dekat ini anak-anak itu bisa mengikuti program khusus cara baca cepat Al-Quran Bunda, dengan metode yang sudah teruji. Ini khusus untuk yang 3 anak ya Ustadz ya? Khusus yang 3 anak. Ya Ustadz, ini kira-kira Ustadz 3 anak ini kalau menurut Ustadz, kalau di skala 1 sampai 10 kemampuan mereka ada di berapa ini Ustadz? Kemampuannya masih di angka 2 Bunda. Di angka karena 2 mohon ya Ustadz maaf, ya. Karena mohon maaf guru Wijaya pun ada salah satu tuh yang masih belum hafal. Sehingga ya bacanya nggak bisa gitu. Iya Ustadz, betul sekali Ustadz. Rencana Ustadz juga tadi ingin memberikan tambahan gitu ya. Pembelajaran untuk 3 anak ini ya Ustadz, sangat bagus sekali Ustadz. Karena memang Ustadz merasa harus bertanggung jawab terhadap 3 anak ini ya Ustadz ya. Yang tadi menurut Ustadz secara materi, Ustadz hanya fokus pada materi, tapi yang materi dasar baca Al-Qur'annya ternyata terlepaskan gitu ya Ustadz. Jadi ini Ustadz sepakat untuk menginginkan 3 anak ini bisa untuk baca Al-Quran gitu ya Ustadz ya. Kira-kira di angka berapa Ustadz, target Ustadz yang diinginkan antara 1 sampai 10 tadi, kalau mereka masih di tingkatan 2? Ya standarnya di angka 8 Bunda, dia lancar dan juga fasih dalam membaca Al-Quran. Sehingga fardu ainnya itu sudah terlewatkan. Karena bagaimanapun selama dia masih belum bisa baca Al-Quran, dia masih punya kewajiban untuk belajar.
Ya, betul sekali Ustadz. Nah, ini menurut Ustadz peluangnya atau kekuatan apa ini yang dimiliki kalau kira-kira nanti bisa mencapai tujuan mengantarkan 3 anak tadi bisa membaca Al-Quran di angka 8 itu. Kira-kira peluang dan kekuatannya apa? Peluangnya atau kekuatannya yang pertama yang jelas harus komitmen. Ketika ada komitmen bersama, kemudian si anak itu juga ada niatan yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran, insya Allah akan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, ya harus meluangkan waktu dengan komitmen itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mencari format ataupun metode yang dikira itu cepat untuk usia anak SMA. Nah, kemarin kami juga sering mencoba beberapa metode baca cepat Al-Quran, cara baca cepat Al-Quran. Di antaranya dari berbagai metode itu yang paling bagus itu metode wafa, Bunda. Kenapa? Karena metode wafa itu menggunakan metode otak kiri. Seperti halnya jilid 1 itu, nah, gimana itu ya? Mata saya kaya roda, sehingga langsung mengena aplikatif model pembelajarannya. Mata saya kaya roda, sehingga dengan kemampuan berpikir kritis anak-anak itu cepat untuk menangkap pembelajaran itu. Bagus sekali ya Ustadz ya. Dengan metode wafa ini ya Ustadz, langsung kontekstual dengan kehidupan anak ya Ustadz ya. Dengan kegiatan anak sehari-hari, apalagi anak-anak sudah kelas 12 SMA ini Ustadz. Mudah-mudahan ini pasti akan sangat lancar dengan metode wafa ini ya Ustadz ya. Tadi kekuatannya harus ada komitmen ya Ustadz ya. Ada komitmen bersama, ada niatan, kemudian harus meluangkan waktu gitu ya Ustadz. Metodenya juga sudah menggunakan wafa. Nanti kira-kira ada hambatan tidak Ustadz kalau untuk menerapkan, untuk melaksanakan, merealkan dari kekuatan-kekuatan yang ada itu tadi? Kalau hambatan mungkin bagaimana si siswa ini bisa maksimal untuk menjadwalkan sesuai dengan jadwal sudah disepakati. Karena memang kan anak-anak itu juga banyak kegiatan. Nah, kemarin sudah komitmen seminggu itu 3 kali Bunda. Insya Allah kalau seminggu 2 kali itu harapan saya 10 kali pertemuan ataupun maksimal 15 kali pertemuan itu bisa nanti anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Kendalanya sih bagaimana menumbuhkan motivasi siswa agar supaya sadar dan juga meningkat untuk mempelajari Al-Quran itu. Iya Ustadz, bagus sekali rencana Ustadz ya. Kira-kira rencananya sebagai solusi dari keinginan tadi agar yang 3 anak ini bisa membaca Al-Quran berada di angka 8 Ustadz, kira-kira nanti rencana aksi Ustadz seperti apa? Rencananya yang pertama adalah kami koordinasi dulu sama anak-anak buat kesepakatan tentang pembelajaran itu. Terus kemudian juga koordinasi sama orang tua, karena biasanya orang tua itu kalau ditambahan jam pembelajaran itu juga harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai niatan baik dari kami itu menjadi kesalahpahaman kepada orang tua. Kemudian yang ketiga yang jelas kita minta izin sama wakakurikulum dan juga kepala sekolah kalau ada beberapa anak itu mengikuti program intensif pendalaman baca Al-Quran karena memang ketidakmampuan dia, dan nantinya kami akan memberikan motivasi kepada anak-anak khususnya yang kita dampingi itu, kalau memang jenengan nanti bisa melaksanakan dengan baik maka ada tambahan nilai praktek yang ada di kelas 12 itu sebagai instrumen tambahan untuk nilai praktek yang kita canangkan nanti di ijazah itu. Bagus sekali ya Ustadz, rencana Ustadz sangat mulia sekali ini, karena bagaimanapun juga punya tanggung jawab untuk terus belajar ya Ustadz. Kita ini termasuk kita ini yang sudah tua pun juga gitu ya Ustadz ya. Nah, terkait dengan tadi Ustadz sudah merencanakan ada koordinasi dengan anak-anak untuk kesepakatan komitmen
memotivasi niatan dari anak-anak, kemudian ada kesepakatan dengan orang tua juga ya Ustadz, kemudian ada koordinasi izin dengan kepala sekolah dan juga wakakurikulum. Kira-kira dari rencana-rencana itu Ustadz, mungkin Ustadz bisa membuat prioritasnya seperti apa Ustadz, langkah-langkahnya, strateginya Ustadz, dan juga kira-kira jangka waktunya bagaimana Ustadz? Ya, untuk langkahnya nanti kita segera action, langsung pelaksanaan itu, komitmen bersama. Harapan saya hari Senin besok sudah dilaksanakan karena terlalu mepetnya waktu, beberapa waktu ke depan kan sudah mulai setelah ujian juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Harapannya hari Senin besok dilaksanakan dengan waktu tambahan seminggu 3 kali. Nanti pelaksanaannya hari Senin, Selasa, dan hari Sabtu. Senin, Selasa, dan hari Kamis, mohon maaf, karena hari Rabu itu ada kegiatan ekstra, hari Jumatnya ada kegiatan Jum'ah, sholat Jum'ah bersama, kemudian Sabtu biasanya anak-anak ini pulang kampung atau mudik, karena ada beberapa anak itu yang kos. Sehingga nanti target kami minimal standarnya itu 10 kali pertemuan, maksimal 15 kali pertemuan, karena kalau saya lihat dari sistem WAFA ini cepat. Saya juga sering membina pada ibu-ibu dan juga janda-janda tua, tapi Bunda, bukan muda, janda-janda tua, dan alhamdulillah walaupun umurnya 70, umurnya 65, bisa dengan cepat mempelajari itu. Apalagi anak-anak, saya yakin 15 kali pertemuan itu sudah bisa membaca Al-Quran. Tinggal nanti kita pembenahan di makhraj, kelancaran ketika baca Al-Qurannya. 15 kali tatap muka ya Ustadz ya? Targetnya nggih. Berarti itu sekitar 3 bulan lebih Ustadz? 2 bulanan maksimal. 2 bulanan maksimal ya Ustadz? 3 bulan nggih, 3 bulan nggih. 3 bulan ya Ustadz ya? Sekitar 3 bulan ya nanti targetnya ya, jangka waktunya nggih. Iya. Menurut Ustadz, kira-kira tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Senin, Selasa, Kamis. 10 kali pertemuan gitu ya Ustadz ya? 10 kali pertemuan atau 10 minggu Ustadz? 10 kali. Karena saya lihat nanti basis pertemuannya. Kali itu pertemuan Bunda. Kalau 10 kali kan pertemuan kali. Berarti 1 minggu 3 kali, kalau 10 hanya 3 minggu Ustadz. 3 minggu lebih, 4 minggu. Oh iya ya. Iya. Ini apa 10 minggu Ustadz? Targetnya 10 minggu. Target 10 minggu itu target kasarnya Bunda. Kalau lebih cepat 15 kali itu nggih hebat. Anak-anak ya. Berarti kan hanya 1 bulan atau 1 bulan setengah itu selesai. Iya Ustadz, bagus sekali Ustadz. Mudah-mudahan nanti anak-anak berkomitmen dengan baik sekali ya Ustadz. Kira-kira nanti ukuran keberhasilannya bagaimana sih Ustadz? Bisa ke angka 8 itu ukuran keberhasilannya menurut Ustadz bagaimana? Penekanannya adalah makhraj sama lancar Bunda. Oke Ustadz. Makhraj lancar itu 8 sudah. Kalau 10 itu biasanya dengan bahasa tajwid itu ada qiraah sab'ah. Iya Ustadz, bagus sekali Ustadz. Tapi ini ya, bisa terukur ya nanti kegiatannya. Ustadz, ini mungkin juga perlu untuk dipertimbangkan. Kira-kira nanti kalau dari 3 anak itu dengan ukuran keberhasilan yang seperti ditargetkan Ustadz tadi, kalau misal ada 1 anak yang terhambat, itu mungkin Ustadz punya tidak strategi untuk mengatasi itu, untuk mengantisipasi. Makanya tadi 15 kali pertemuan itu minim, karena memang kan anak-anak ini kan kalau saya lihat itu cerdas istimewa kalau saya lihat. Cuma karena memang faktor lingkungan dan juga faktor keadaan, dia itu ngajinya hanya di kelas 5 SD. Sehingga ketika kita fokuskan, harapan saya itu 15 kali selesai. Ya kalau memang belum bisa, 3 bulan itu sudah
insya Allah bisa Bu Bunda, karena saya melihat dari pengajian saya yang ibu-ibu tua itu pun itu 3 bulan itu bisa sudah dengan metode wafa itu. Iya Ustadz, bagus sekali ya Ustadz. Jadi nanti sudah ada strategi dari jangka waktu ini ya Ustadz ya. Jadi nanti kalau menurut Ustadz 2 bulan sudah berhasil karena anak-anak ini menurut Ustadz ada di tingkatan kecerdasan yang terukur itu ya Ustadz. Insya Allah akan berhasil. Kalau ada hambatan berarti ada strategi lagi untuk menambah waktu ya Ustadz ya. Ini kira-kira bagaimana Ustadz terkait dengan rencana Ustadz tadi, komitmen Ustadz bagaimana? Kemudian selain komitmen Ustadz bagaimana, kira-kira siapa saja yang dapat membantu menjaga komitmen Ustadz ini? Yang jelas nanti kita komitmen bersama antara saya, anak-anak, kemudian yang paling penting adalah orang tua. Ketika orang tua ada dukungan yang penuh, insya Allah anak ini ada skala prioritas. Makanya nanti saya juga komunikasi dengan orang tua. Ketika orang tua sudah mengizini, berarti nanti ada skala prioritas. Ketika sudah ada skala prioritas, insya Allah akan sesuai dengan target kita. Iya bagus sekali memang Ustadz. Jadi berkomitmen juga dengan orang tua nih ya Ustadz ya. Orang tua harus berkomitmen juga terhadap rencana aksi ini. Nah Ustadz, nanti rencana Ustadz yang bagus itu kira-kira nanti kan mulai minggu depan Ustadz sudah mulai laksanakan sampai dengan 2 bulan, sekitaran 2 bulan ya Ustadz targetnya yang pertama ya. Nah ini bagaimana rencana tindak lanjut berikutnya Ustadz, kira-kira setelah kita ngobrol hari ini Ustadz sudah punya rencana-rencana yang sweep itu pakai shot ya Ustadz ya. Ya, itu bagaimana rencana tindak lanjutnya nanti Ustadz? Kelanjutan dari yang jelas mungkin nanti Bunda bisa kunjungan ke saya, bisa untuk melihat hasilnya. Kalau ini kan masih teori, saya praktekkan dulu nanti biar lebih sweep, mungkin Bunda bisa secara langsung melihat bagaimana hasil dari metode wafa itu dalam mendampingi atau melayani anak-anak dalam membaca Al-Quran. Iya Ustadz, ini saya juga ingin sekali ini melihat nanti bagaimana rencana aksi yang dilakukan Ustadz ini 2 bulan ke depan ya Ustadz. Nanti saya tak berkunjung ya Ustadz ya, melihat ya bagaimana hasil dari obrolan kita hari ini nih bisa terwujud nyata sesuai dengan keinginan yang Ustadz inginkan, yang Ustadz harapkan ya Ustadz ya. Saya juga sangat menginginkan ini melihat bagaimana perkembangannya 2 bulan lagi ya Ustadz ya. Siap, saya tunggu di bawah pohon terbesi yang sangat rindang Bunda. Waduh, itu sebelah mana ya Ustadz? Kayaknya itu saksi itu tempat parkiran itu Ustadz, tempat saya sekolah dulu ada tempat parkiran itu. Baik Ustadz, itu tadi sudah bagus sekali rencana Ustadz. Kita ketemu lagi 2 bulan lagi ya Ustadz ya untuk melihat rencana aksi, hasil perkembangan dari rencana aksi Ustadz. Ada yang disampaikan Ustadz barangkali? Saya ada pertanyaan ini Ustadz. Saya ada pertanyaan ini Ustadz. Iya, gimana Bunda? Ustadz, dari tadi yang sudah kita lakukan, kira-kira bagaimana sih rasanya, apa yang Ustadz rasakan pada saat di coaching? Bagaimana, perasaan Ustadz? Saya senang, bahagia, karena kekhawatiran, kegalauan saya selama ini saya bisa curhatkan sharingkan cuma panjenengan, sehingga saya tambah yakin dan nantinya akan berkomitmen sama anak-anak untuk mengembangkan potensi anak-anak khususnya dalam kemampuan baca Al-Quran. Terima kasih sangat Bunda atas inspirasi dan motivasi dari panjenengan. Sama-sama Ustadz, saya juga sangat terinspirasi juga ini Ustadz. Pembicaraan yang saling menginspirasi nih ya Ustadz ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya Ustadz, juga untuk anak-anak didik kita. Terima kasih Ustadz, mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.